Majelis Jemaat POK Gereja Laharoi mengucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam ibadah Minggu pagi tanggal 2 Agustus 2020. Khusus kepada Bapak Ibu Saudara Jemaat yang baru pertama kali menghadiri kebaktian di POK Gereja Laharoi, Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama kami. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian. Selama kebaktian berlangsung, mohon telepon genggam tidak diaktifkan. Ibadah Minggu POK Gereja Laharoi di era new normal dilaksanakan dengan protokol kesehatan sebagai berikut. A. Setiap jemaat mengambil tempat duduk yang telah diatur dan tidak menduduki kursi yang bertanda silang. B. Setiap jemaat wajib menggunakan masker, baik di luar maupun di dalam ruang gereja. C. Selama ibadah berlangsung, ruang gereja tidak menggunakan AC dan seluruh pintu jendela dibuka. D. Setelah ibadah selesai, pendeta dan majelis jemaat bertugas hanya mengucapkan salam dari depan mimbar dan tidak bersalaman di depan lobi gereja. E. Pada saat ibadah selesai, jemaat dipersilakan meninggalkan ruang ibadah melalui 2 pintu samping kiri dan 2 pintu samping kanan serta pintu depan. Pelayan firman dalam ibadah Minggu pagi ini adalah Bapak Pendeta Aryo Budi STH. Sebelum jemaat mempersiapkan diri menerima firman Tuhan pagi ini, kami memberikan kesempatan untuk berdoa pribadi dalam hati masing-masing saat teduh. Selesai, kami mengundang dengan hormat jemaat berdiri dan marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 2. Saudara-saudara, pertolongan kepada kita sekalian hanyalah berasal dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, laut beserta segala isinya, dan yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkaulah yang menciptakan kami, dan Engkau jugalah yang berkenan menarik kami datang kepadamu di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus, penebus kami. Kami tidak dapat berbuat apapun yang berkenan kepadamu, maka ajarlah kami berdiam diri dan hidup dalam pengharapan, bahwa Roh-Mu itulah yang datang dan bekerja di dalam kami, supaya dalam amal perbuatan kami kehendak-Mu dinyatakan. Kuatkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami kuat menaklukkan keinginan kami sendiri, sehingga kami dengan rela menuruti tuntunan dan bimbingan-Mu dalam hidup kami. Jangan biarkan kami tersesat ya Tuhan, demi kasih anugerah-Mu dalam pengorbanan anak-Mu, Juru Damai kami. Amin. Nas pembimbing pada ibadah Minggu pagi hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 4, 5, dan 7a, 28a. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita memuji Tuhan dari PKJ 7 bait yang pertama. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah Pembacaan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Doa pengakuan dosa. Jemaat diundang berdiri. Dengan rasa sesal dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kehidupan kami yang tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kepentingan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihani kami Tuhan, kami orang berdosa ini. Ya Tuhan, Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kami dalam anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Berita pengampunan dosa dan amanat hidup baru. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita dan amanat hidup baru bagi kita. Kita sekalian, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya, dengan perantara Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Allah.
Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat 4-5. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan, NKB 116 bait yang pertama. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia Baki yang diterbitkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, bacaan Alkitab kita pada minggu hari ini adalah dari kitab Kejadian pasal 32. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 31. Nanti firman Tuhan ini kita akan baca secara berbalasan. Saya akan baca ayat-ayat yang genap dan Bapak Ibu, saudara-saudara membaca ayat-ayat yang ganjil. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar dengan kuasa dan pertolongan dari Roh Kudus senantiasa boleh Tuhan anugerahkan hikmat dan akal budi, sehingga kami dapat mengerti firman Allah yang akan kami baca dan renungkan bersama. Bersabdalah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Mari jemaat, kita membaca secara berbalasan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32. Demikian firman Allah, pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri
dan seorang laki-laki bergulap dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Kita baca bersama ayat 32. "Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya." Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat POG Gereja Laheroi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI pada minggu hari ini adalah transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Dan berkaitan dengan tema ini, saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah yang dimaksud dengan transformasi? Daripada nunggu lama, saya jawab sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi adalah perubahan rupa. Jadi perubahan rupa yang berkaitan dengan bentuk, sifat, dan fungsi. Dan salah satu gambaran tentang transformasi yang mudah kita lihat dan temukan dalam hidup sehari-hari, kita bisa lihat dalam metamorfosis kupu-kupu. Dan untuk jelasnya, saudara-saudara, mari kita melihat, menyimak animasi video berikut ini.
Saudara-saudara, animasi video ini mau menggambarkan metamorfosis kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu. Yang dimulai dari kupu-kupu bertelur. Selanjutnya dari telur itu akan menetas menjadi ulat. Kemudian ulat akan mengkonsumsi makanan daun-daunan selama beberapa hari. Dan setelah itu saudara-saudara, ulat akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Masa kepompong ini juga berlangsung selama berhari-hari. Dan selanjutnya jika telah sempurna bentuknya, lewat perjuangan yang keras akan lahir kupu-kupu yang cantik, kupu-kupu yang indah. Saudara-saudara, dalam perlu kita ketahui bersama bahwa kupu-kupu dapat keluar dari kepompong bukan dengan mudah atau gampang. Tidak. Tanpa perjuangan saudara-saudara, misalnya bila Bapak Ibu Saudara mau mencoba membantu membuka kepompongnya, maksudnya baik. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kalau kita buka kepompongnya, maka kupu-kupu itu tidak akan dapat terbang. Kalau kita sendiri yang buka kepompong itu. Karena memang kupu-kupu harus berjuang keluar. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jelas bahwa proses transformasi seekor kupu-kupu membutuhkan perjuangan yang saudara-saudara yang kekasih, bacaan Alkitab kita pada minggu hari ini dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 31. Kalau kita mau renungkan dengan baik, perikop firman Tuhan saat ini juga berbicara tentang transformasi. Di mana Allah, saudara-saudara, mau mentransformasi masa hidup Yakub. Bagaimana hidup Yakub mau ditransformasi. Dan Alkitab katakan, Yakub di dalam proses transformasi itu bergumul dengan Allah. Dan saudara-saudara, mungkin kita bertanya, mengapa Allah mentransformasi hidup Yakub? Jawabannya adalah bahwa Yakub memang dikenal sebagai seorang yang pandai. Yakub itu orang yang pintar.
tetapi dia suka tipu-tipu. Dia pandai tapi dia suka bohong. Di mana Yakub menipu kakak kandungnya Esau untuk mendapatkan hak kesulungan. Dan hal ini saudara-saudara mau menunjukkan bahwa Yakub adalah seorang yang egois, yang hanya mementingkan dan memikirkan dirinya sendiri. Masa bodoh dengan orang lain, tidak peduli dengan kakak kandungnya sendiri. Yang penting dirinya, yang penting aku. Dan sifat serta sikap Yakub yang seperti inilah yang ingin ditransformasi oleh Allah. Allah ingin merubah sifat dan sikap Yakub. Dan prosesnya saudara-saudara, kita bisa baca dari firman Tuhan. Proses transformasi Yakub juga tidak mudah, tidak gampang, penuh dengan perjuangan, di mana Yakub harus dari pergumulan ini. Alkitab mau katakan Yakub berhasil ditransformasi. Yakub berubah dari yang tidak baik menjadi Yakub yang baik. Dari Yakub yang semula tidak berkenan kepada Allah karena suka menipu dan bohong, menjadi berkenan kepada Allah dengan mau peduli kepada orang lain. Saudara-saudara yang kekasih, proses transformasi Yakub memang penuh dengan pergumulan dan perjuangan. Namun Alkitab mau katakan semua itu tidak percuma. Perjuangan Yakub tidak sia-sia. Di mana Yakub mendapatkan berkat dari Allah melalui perjuangan dan pergumulannya. Kita bisa baca Alkitab bahwa Allah menjadikan keturunan Yakub menjadi bangsa yang besar. Nama Yakub berubah menjadi Israel, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berkenan kepada Allah. Dan kelak lewat Yakub ini, lewat Israel ini, Mesias, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus akan dilahirkan. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasih, berdasarkan firman Tuhan saat ini, sekarang mari kita bersama-sama berefleksi. Refleksi yang pertama, saudara-saudara, sebagaimana Yakub yang mempunyai kelemahan, suka tipu-tipu, suka bohong, egois, maka kita semua kalau kita mau berkaca, sesungguhnya saudara-saudara dan saya juga punya kelemahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya pasti juga punya kekurangan. Mungkin ada jemaat yang punya kelemahan seperti Yakub.
suka berbohong, suka membohongi suaminya, suka membohongi istrinya, sesamanya, dan lain-lain. Tapi mungkin juga ada di antara jemaat yang punya kelemahan yang lain. Misalnya suka marah-marah, senang ngomongin orang, senang jelekin orang. Ada yang mabuk-mabukan, ada yang berjudi, kelemahannya gampang main tangan, sedikit-sedikit pelak, sedikit-sedikit pelok, dan sebagainya. Saudara-saudara, apabila kita punya kelemahan atau kekurangan, firman Tuhan pada saat ini mau menasehatkan kita supaya kita mentransformasi diri. Bapak, Ibu, Saudara, Pendeta Budi, kalau kita punya kelemahan, kalau kita punya kekurangan, transformasilah dirimu. Transformasilah diri kita. Merubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Merubah hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah menjadi berkenan kepada Allah. Refleksi yang kedua, yang terakhir pada minggu ini adalah sebagaimana Yakub, kita juga diminta untuk berjuang demi berkat Tuhan. Yakub untuk meraih berkat Allah, dia tidak santai-santai. Dia tidak hanya enak-enakan, ongkang-ongkang kaki, kipas-kipas, tidak. Untuk meraih berkat Allah, Yakub berjuang. Untuk meraih berkat Allah, Yakub bergumul dengan keras. Dan hal ini juga saudara-saudara berlaku untuk kita semua. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mau meraih berkat Allah, firman Tuhan mau katakan saat ini, jangan bebal, jangan malas, tetapi berusahalah dan berjuanglah dengan tekun, sehingga kita semua memperoleh berkat Allah. Amin. Kita merespons firman Tuhan dari PKJ 239 bait yang pertama. Besar di kehidupanku, sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Pengakuan iman, jemaat diundang berdiri. Mari kita bersama gereja dan segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Roh Kudus, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Allah. Yang melandasi persembahan pada hari ini terambil dari firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 8. Begini firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil kantong persembahan diberitahukan kepada jemaat bahwa dalam ibadah minggu era new normal ini, kantong persembahan yang diedarkan hanya satu kantong untuk saja, dan kantong persembahan dipegang hanya oleh petugas persembahan. Selain itu, disediakan pula di depan dan di tengah, disediakan pula sekotak persembahan untuk pembangunan rumah pastori dan pemeliharaan gereja. Saat kantong diedarkan, kita memuji Tuhan dari pelengkap gedung jemaat 149 1 dan seterusnya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami persembahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di dunia ini, khususnya di Gereja Laharoi. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan warta jemaat Minggu tanggal 2 Agustus 2020 dengan harapan mendapat perhatian kita sekalian. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon perhatian jemaat pada beberapa hal sebagai berikut. Bidang pelayanan dan kesaksian. Peneguhan Majelis Jemaat POK Gereja Laharoi periode 2020-2024 oleh PGI Wilayah DKI Jakarta akan dilaksanakan pada ibadah Minggu pagi tanggal 9 Agustus 2020. Mohon dukungan dan doa jemaat.
Diberitahukan kepada calon majelis jemaat terpilih periode 2020-2024 untuk hadir pada rapat persiapan hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pukul 19.00 WIB dan dilanjutkan dengan geladi bersih peneguhan calon majelis jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bidang Ekubang. Diberitahukan kepada jemaat bahwa panitia pembangunan rumah pendeta telah menyelesaikan tugasnya dan dibubarkan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 dengan saldo dana tunai sebesar Rp1.960.615. Namun demikian, masih mempunyai tunggakan hutang sebesar Rp100 juta dan harus diselesaikan dengan cara mengangsur sebesar Rp10 juta setiap bulan yang dimulai pada bulan Juli 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat POG Gereja Laharoi mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman dan semua petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji-pujian dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas kasih setia Tuhan bagi pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan seluruh jemaat yang memungkinkan jemaat-Mu ada dan hidup sampai dengan detik ini. Kami mau berdoa untuk setiap pergumulan masalah yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Khususnya kami berdoa bagi anak-anak kami yang studi, yang sekolah di masa pandemi COVID-19 ini, termasuk anggota jemaat yang mencari pekerjaan, serta yang belum mendapatkan jodoh, dan juga keluarga yang merindukan memiliki momongan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkenan melawat jemaat-Mu yang berbeban berat, yang mempunyai masalah dan persoalan, agar Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dan yang terindah kepada seluruh jemaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Tiurma Silitonga Boruna Baban, Ibu Mariana Sitinjak, Ibu Erna Manuhutu, Ibu Enieti Nyala, Ibu Maria Magdalena, Bapak Petrus Sende, Ibu Suciati Sutino, Bapak Diki Kurniawan, Ibu Foni Danci, Bapak Pendeta Ferdinand Munte, Bapak John Lee Hasugian, Bapak Permin Sitorus, Ibu Vero Lewa Kabesi, Ibu Rama Sinta Pontoan, dan saudara-saudara kami yang mungkin tiada tersebut satu persatu. Kami mohon di dalam nama Yesus, Engkau berkenan melawat, menjamah saudara-saudara kekasih kami ini. Berikan kekuatan iman, dan biarlah dengan jamahan dan berkat Tuhan, saudara-saudara kekasih kami boleh kokoh dan kuat di dalam iman dan memperoleh pemulihan di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa dan mohon petunjuk, bimbingan, serta kekuatan dan pertolongan-Mu kepada majelis jemaat
komisi-komisi, badan, tim, dan pengurus wilayah 1 sampai dengan 7 di dalam pelayanan bagi jemaat di PAUK Gereja Laheroi ini. Khususnya di dalam masa pandemi COVID-19, biarlah persekutuan kami, pelayanan dan kesaksian kami tetap berjalan dan mendapat berkat dari Tuhan Yesus Kepala Gereja. Kami berdoa untuk rencana peneguhan Majelis Jemaat PAUK Gereja Laheroi periode 2020-2024 yang akan dilaksanakan pada minggu yang akan datang, tanggal 9 Agustus 2020. Kami mohon ya Tuhan, Engkau Kepala Gereja kami yang hidup, berkenan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga pelaksanaan peneguhan Majelis Jemaat PAUK Gereja Laheroi periode 2020-2024 oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, wilayah DKI Jakarta, dapat berjalan dengan baik, tertib, hikmat, dan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai warga negara, kami juga tidak pernah lupa untuk berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di dalam menanggulangi pandemi COVID-19, baik di bidang kesehatan, juga di bidang ekonomi dan lain-lain. Tuhan berkenan menolong pemerintah, bangsa, dan negara kami, termasuk juga tim gugus tugas protokol kesehatan, baik di negeri kami, termasuk juga di Jemaat PAUK Gereja Laheroi. Tuhan berkati. Akhirnya, kami jemaat-Mu tidak pernah lupa untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, kekuatan, kesehatan, rezeki yang Tuhan karuniakan, termasuk atas hari ulang tahun, baik hari ulang tahun perkawinan maupun hari ulang tahun kelahiran di dalam kurun waktu tanggal 27 sampai dengan 2 Agustus 2020. Kami mohon ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lengkapi sukacita dan syukur dari seluruh jemaat-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan dan syukur kami, yang kami dasarkan dan sempurnakan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kepada kami sekalian berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat
Jemaat kami undang berdiri. Kita puji Allah melalui nyanyian pengutusan dari NKB 200, bait yang pertama. Sidang jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar, janji kesetiaan telah saudara miliki. Sekarang pulanglah dengan damai sejahtera ke tempat masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Pendeta dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari ini. Tuhan Yesus